Halo, YouTube-nya belum dimatiin. Ya, halo. Berjumpa lagi bersama saya, Mr. Bagas. Kita kembali lagi di pelajaran PJOK kelas 7. Ya, jadi saya ucapkan selamat siang pasti. Nah, cuman saya ucapkan mohon maaf karena video yang kemarin yang dikirim adalah video yang lama, video tahun ini bulan Mei, waktu kakak kelas kalian masih kelas 7 dan pembahasannya di bab 10 sama gitu. Nah, karena kemarin saya sibuk dan belum sempet tag video dan pembahasan materi, tapi untungnya pembahasan materinya sama gitu. Jadinya saya kasih yang bab 10 gitu. Pas banget nih gitu. Jadi karena emang melompati bab-bab yang lainnya, karena kan habis bab 5 kebugaran jasmani itu membahas bab 6 senam lantai, tetapi saya nggak mau bahas bab 6 karena cukup berbahaya jika kalian praktekkan langsung di rumah seperti itu. Karena kalau kalian di rumah tidak ada pengawasan dari orang tua atau bahkan dari orang yang ahlinya, atau mungkin tidak adanya alat yang memadai, matras kan kalau di kasur pun agak sulit karena terbatas kepentok dinding gitu kan, harus di tempat yang luas, terus sama ada matrasnya yang cukup gitu. Jadi jangan sampai di lantai juga, kasihan kepala kamu, kasihan sikap kamu. Nanti akan ada beberapa sikap yang dipraktekkan, sikap kayang, rolling depan, rolling belakang, terus habis itu sikap lilin. Jadi ada beberapa gerakan yang harus dipraktekkan ya, tapi jangan di rumah karena saya pun tidak bisa mendampingi secara langsung, dan mungkin orang tua kalian pun sibuk untuk mendampinginya, dan kalian kalau sendiri pun sangat riskan. Kalian kenapa rolling depan ke cengklak lehernya atau enggak ya gimana. Jadinya saya pertimbangkan hingga akhirnya saya putuskan bab 6-nya diganti menjadi bab 10 seperti itu, langsung di bab akhir, karena bab 10 ini pun sangat amat relate dengan keadaan sekarang, karena di masa pandemi gini yang kalian harus tetap menjaga kondisi kesehatan, kondisi zat gizi dan makanan kalian supaya kalian tetap sehat dan tetap kuat seperti itu. Dan mohon maaf juga kalau pembahasan video yang sebelumnya itu agak kurang bagus karena pengambilannya itu memakai handycam, karena handphone saya pas waktu itu rusak, serius benar rusak. Saya sedih banget, jadi handphone saya kelempar. Akhirnya saya sempat beberapa minggu nggak megang handphone, dan saya memakai handycam, terus akhirnya hasilnya seperti itu, kurang bagus dan agak gerenyak. Dan waktu itu pun ya seedit-editnya juga pun ya begitu hasilnya. Jadi ini video keduanya dari pembahasan video kemarin. Nah, di video kemarin itu langsung selesai, tidak ada pembahasan video keduanya karena udah kepotong UAS gitu. Jadi anak-anak nggak sempat belajar, nggak sempat menyimak materi yang saya berikan karena kepotong UAS. Hingga akhirnya mau nggak mau kakak kelas kalian dulu belajar sendiri baca, sisanya bagian C dan D-nya, bagian C dan D dan E-nya, iya benar. Jadi ada 3 pembahasan yang mereka baca sendiri, mungkin belum paham gitu karena memang harus dijelaskan seperti itu. Makanya beruntung banget kalau kalian yang menyimak video ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih karena kalian masih tetap memerhatikan dan menyimak materi ini. Jadi kalian menghargai apa yang sudah saya buat, karena memang itu sudah tugas kalian dan sudah kewajiban kalian sebagai seorang murid, menerima materi seperti itu. Dan saya pun bertanggung jawab sebagai guru memberikan materi kepada kalian dengan yang terbaik seperti itu. Kan saya sebenarnya pengen banget Zoom gitu, tapi kalau Zoom pun itu kurang optimal, karena kan nggak semua teman-teman kalian dilengkapi dengan fasilitas belajar yang lengkap seperti itu. Lanjut, silakan dibuka buku kalian halaman 167 bagian C-nya.
Nah, buat kalian yang belum mandi silahkan mandi dulu. Buat kalian yang belum makan silahkan makan dulu. Buat yang cuci tangan silahkan cuci tangan dulu. Buat yang pokoknya kalian harus siap, harus standby di depan laptop kalian atau di depan handphone kalian. Nah, kalau belum pause dulu. Kalau udah lanjut. Oke. Bagian C, pengetahuan tentang gizi salah. Nah, gizi salah ini adalah suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlahnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi gizi salah ini adalah apa yang diperlukan gizinya ini tidak sesuai, entah itu kekurangan atau kelebihan. Pokoknya gizi ini nggak boleh kekurangan dan nggak boleh kelebihan gitu. Intinya itu. Jadi kalau kalian ditanya gizi salah adalah sesuatu keadaan yang dimana keadaan tubuh dan keadaan gizinya tidak seimbang seperti itu. Jadi gizi yang kurang tubuh pun menjadi penyakit, gizi yang lebih pun tubuh menjadi penyakit, seperti itu. Nah, yang pertama ada kurang kalori protein gitu. Kekurangan protein biasanya disertai dengan kekurangan kalori gitu. Jadi maksudnya adalah kekurangan protein itu disertai dengan kekurangan kalori gitu. Nah, ini karena berhubung ini masuk ke pelajaran IPA tentang zat gizi makanan ya. Lebih lengkapnya ya coba kalian tanyakan, bukannya saya ini ya, maksudnya untuk info yang lebih jelasnya seperti itu maksudnya. Jadi kalau saya jelaskan pun ya hanya sebatas pengetahuan yang sekilas gitu. Jadi kalau untuk yang lebih rincinya mungkin kalian bisa didiskusikan gitu. Nah, jadi penyakit ini bisa dibilang dengan istilah kurang kalori protein atau KKP gitu. Kurang kalori protein KKP. Nah, ini akibat yang sangat merugikan dari kurang kalori protein ialah anak menjadi kurang lincah, lemah, malas, tidak cerdas dan sering jatuh sakit. Protein tuh waktu masih anak kecil tuh sangat baik, apalagi kan protein terdapat pada susu, makanya anak-anak yang kurang dicukupi kebutuhan proteinnya, misalkan kurang susu, maka anaknya kurang lincah, lemah, malas, dan tidak cerdas dan sering jatuh sakit gitu. Susu itu sangat penting gitu, sangat penting bagi anak kecil karena untuk pertumbuhan tubuh dan pertumbuhan otak. Tuh, nah ini pada tingkat berat kita mengenal dua bentuk KKP, yaitu kwashiorkor dan marasmus. Nih, kwashiorkor ini terutama disebabkan oleh kekurangan protein. Marasmus ini kekurangan kalori gitu, protein dan kalori seperti itu. Nah, kwashiorkor ini ya biasalah tandanya, ini kalian bisa lihat di sini ada bengkak terutama di bagian kaki dan tangan, berat badan kurang bila dilihat di umurnya, mukanya sembab dan otot-otot kendor gitu. Terus tanda-tanda yang khasnya itu biasanya ada rambut tipis, kulit kusam, pucat karena kurang darah, anemia, dan buang air besarnya encer, BAB encer, ini bahasanya berak. BAB encer, kulit pecah, mengelupas, gejala kurang vitamin A dan pembesaran hati. Bahaya nih kalau kena kwashiorkor gitu. Marasmus sangat kurus, tinggal tulang terbungkus kulit, wajahnya seperti orang tua, kulitnya keriput dan pucat karena anemia, BAB encer, dehidrasi, banyak kehilangan cairan tubuh dan gejala kurang vitamin A dan lainnya. Kalian bisa searching gambarnya di Google karena di buku tidak dilampirkan, tapi ya, kalian melihat gambar ini aja nih udah serem banget, udah horor nih. Halaman 168 adanya kurang vitamin A, tuh adanya gambar-gambar yang lain. Nah, inilah penyakit yang memang kalau kita lihat tuh serem gitu, makanya kalian harus jaga kesehatan, jaga kondisi badan. Nah, ini kan kalau kurang vitamin A ini biasanya ada buta senja, merupakan gejala dini dari kekurangan vitamin A, yaitu mata kurang dapat menyesuaikan diri pada perubahan cahaya terang dan sebagainya. Jadi pada buta senja tuh misalkan si anak melihat ya terlalu terang, dia agak kurang menyesuaikan, jadi harus pandangannya buram dulu, terus kalau ke yang gelap pandangannya kabut dulu seperti itu. Nah, ini ada penjelasan tentang kornea selaput bening, yaitu disebut keratomalakia. Jadi ada selaput putih di mata putih yang mengeras
sehingga membuat kehancuran bola mata itu. Hati-hati nih. Jadi kalau udah mulai, ini bahaya banget kalau vitamin A ya. Nah, kekurangan vitamin A juga menyebabkan pelambatan pertumbuhan, pengeringan epitel kulit, dan pengeringan kelenjar air mata gitu. Mengkonsumsi vitamin A yang berlebihan juga dapat menimbulkan keracunan vitamin A seperti itu. Nah, lanjut ke vitamin B. Nah, ini vitamin B itu berfungsi dalam metabolisme hidrat arang. Jadi gejalanya ada kurang nafsu makan, sukar buang air besar. Nah, ini bahasanya baru bagus nih. Rasa lelah dan sukar tidur. Kekurangan vitamin B1 tingkat berat akan menyebabkan penyakit beri-beri. Nah, beri-beri ini karena penumpukan zat itulah vitamin-vitamin hingga badan kalian juga bintik-bintik dan biasanya benyek gitu. Kalian bisa lihat gambarnya tuh di halaman 105 penyakit beri-beri B2. Padahal di sini B1 tiamin. Nah, kurangnya vitamin B2, riboflavin. Nah, ini tanda-tanda yang khas itu bibir kering dan pecah-pecah, biasanya pada sudut mulut nih, biasa di sini nih, sudut mulut. Kadang pada lidah, kulit sekitar hidung kering di sini nih biasanya, dan kasar berbintik-bintik, bukan komedo ya, sini biasanya ada sini nih. Lanjut, kurangnya B3 niacin. Nah, biasanya itu lihat, kalian bisa lihat gambarnya tuh. Nah, kurangnya vitamin C yaitu perdarahan di bawah kulit sehingga tampak bucak-bucak kehitaman, kememeran, gusi bengkak, kemerahan, dan mudah berdarah. Kurang vitamin D, ya, ini tulang-tulang panjang menjadi bengkak, pertumbuhan gigi melambat. Nah, ini ya penyakit ini terdapat pada anak-anak yang masih kecil. Tanda-tanda kekurangan vitamin D-nya ini ada di gambar nih. Kelebihan vitamin D juga menyebabkan keracunan yang memberi efek antara lain tulang menjadi rapuh karena zat kapur dan fosfor diserap keluar dari tulang-tulang. Vitamin E. Nah, ini vitamin E menyebabkan kemandulan dan kelainan pada jantung, kelainan pada jantung. Nah, vitamin K itu mengalami kesulitan pada proses pembukuan darah saat luka atau pendarahan. Kekurangan zat-zat mineral, ini ada kalsium dan fosfor, kurang zat besi, kurang yodium. Nah, ini kalau kurang kalsium atau kurang fosfor, ini ya kalian terganggu terhadap pertumbuhan tulang dan gigi. Terus kalau pada orang dewasa, osteoporosis dan osteomalacia gitu, menyebabkan tulang menjadi rapuh dan lemah. Kalau kurang zat besi, anemia. Nah, ini termasuk masalah gizi utama di Indonesia, anemia. Jadi kalau anak yang susah bergairah, maksudnya tidak bergairah, lemas, tidak semangat lah gitu, lesu, letih, 5L lah kalau kalian sering pernah mendengar. Lemah, letih, lesu, lunglai. Nah, L itu apa? Sesat lagi. Kurang yodium. Yodium merupakan bagian dari hormon tiroid yang mengatur metabolisme basal. Jadi kalian bisa lihat nih, pada tingkat beratnya akan menyebabkan kreatin, yaitu tumbuh kerdil, bisu, tuli, dan keterbelakangan mental. Bahaya sekali nih kalau kurang yodium. Nah, lanjut. Nah, ini pembahasan tugasnya ya. Yang pertama adalah kalian cari fungsinya nih. Dari ini ya, fungsinya dari protein, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin E dan zat-zat mineral. Nah, ini ada 8, kalian cari fungsinya. Ini kan cuma dijelaskan kekurangannya dan penyakitnya, tapi nggak dijelaskan fungsi-fungsinya seperti itu. Nah, kalian baca nih supaya kalian jelas, oh ternyata fungsinya tuh protein untuk ini. Tugas kalian itu ya 8 fungsi zat-zat gizi gitu. Jadi yang tadi yang dari poin 1 protein sampai 8 zat-zat mineral, kalian bisa saja dalam buku kalau mau kasih kisah nanti. Lanjut, di usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia. Nah, ini
Ada UPGK, Usaha Perbaikan Gizi Keluarga. Nah, ini ada kegiatan-kegiatannya, ada 5 poin, ada penimbangan anak-anak balita sebulan sekali, penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, pemberian paket pertolongan gizi dan kurang gizi, dan ada pencegahan kekurangan vitamin A, yaitu penyuluhan gizi dan dilancarkan pemberian kapsul vitamin. Jadi kalau kekurangan vitamin A itu kadang di posyandu ada penyuluhan, ada pemberian vitamin gitu. Takaran tinggi kepada anak-anak balita setiap 6 bulan sekali. Nah, kalau anak-anak balita dikasih vitamin A, saya lihat waktu itu di posyandu ada penyuluhan vitamin A dikasih di minumnya itu dengan dosis tinggi. Wow. Nah, yang nomor 2, usaha pencegahan gondok endemiknya ini ada jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka panjang dilakukan dengan menggalakkan penggunaan garam beriodium terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah-daerah gondok endemik, dan jangka pendeknya itu dilakukan dengan jalan menyuntikkan iodium ke dalam tubuh. Suntikan ini 5 tahun sekali ya. Obat yang disuntikan disebut lipiodol. Ini kalian harus apa nih? Kalau disuntikan iodium itu 5 tahun sekali, dan nama obatnya itu lipiodol, yaitu suatu larutan iodium dalam minyak. Lipiodol. Nah, ini yang kakak kelas kalian yang masih salah paham di pengaruh gizi makanan bagian E. Nah, ini jadi maksudnya pengaruh gizi terhadap daya kerja itu adalah nih, bila konsumsi zat-zat gizi berlebih, maka kelebihan tersebut akan ditimbun dalam jaring-jaring tubuh dan dalam batas tertentu. Jadi kalau kekurangan pun tidak ada kebutuhan untuk bekerja gitu. Jadi kemampuan atau daya kerja seseorang antara lain orang menjadi kurang bergairah, cepat lelah, mengantuk, dan sering sakit gitu. Nah, ini disebabkan gini, perubahan gizi orang sehat hingga ia merasa dirinya sakit memakan waktu yang lama. Sebelum proses perubahan, tubuh telah membiasakan diri dengan fungsi tubuh yang kurang sempurna, sehingga biasanya orang tidak sadar bahwa ia dalam keadaan gizi kurang. Jadi maksudnya yang nomor 1 ini pengaruh gizi terhadap daya kerja itu gini, karena orang udah sibuk kerja, jadi dia pun tidak memenuhi kebutuhan gizinya dengan baik, tetapi dia tidak sakit gitu, karena tubuh itu sudah terbiasa dalam keadaan seperti itu, jadi tidak sehat dan tidak sakit seperti itu, karena si tubuh yang sudah bekerja ini sudah terbiasa. Tetapi ada beberapa gizi yang belum terpenuhi. Nah, keadaan ini pun membutuhkan proses yang lama gitu, karena makanya kan ada orang yang patah, hidup muda, kerja keras, hidup tua sakit-sakitan. Nah, itu karena yang kerja kerasnya itu tidak diimbangi dengan pemenuhan gizi yang baik seperti itu. Jadi semuanya itu akan seperti pada bom waktu gitu. Jadi kalau pemenuhan gizinya kurang, maka jadi grafiknya tubuh kalian itu akan menurun. Nggak kira pernah kan ada orang yang semangat kerja, semangat sekolah, tapi tiba-tiba dia lesu, lemah, sakit. Itu karena kebutuhan gizinya itu ada yang kurang seperti itu. Nah, lanjut, pengaruh gizi terhadap daya tahan gitu. Jadi kalau yang daya tahan ini gini, kalau tubuh lagi sakit itu butuh banget yang namanya zat-zat gizi yang tersimpan dalam tubuh sehingga dikelola dengan tubuh gitu. Karena pada waktu sakit biasanya nafsu makan kurang gitu. Nah, terus kalau nafsu makan kurang, terus nggak ada asupan gizi dalam tubuh, nah tubuh ini menggunakan gizi-gizi yang sudah ada dalam tubuh gitu. Jadi kebanyakan kalau orang sakit kurus gitu, karena gizi-gizinya yang diambilin gitu. Nah, ini sangat berbahaya kalau tubuh nggak dikasih gizi lagi gitu. Makanya kan kenapa di rumah sakit makanannya itu harus dijaga, karena pemenuhan gizinya itu pun harus dipenuhi 4 sehat 5 sempurna. Kadang suka dikasih buah, ada makanannya yang nasinya yang lunak, bahkan kayak bubur itu supaya memudahkan lambung untuk mencernanya. Harus kadang ada kasih sayur, ayam, buah, ikan kayak gitu. Nah, terus hubungannya terhadap daya tahan itu, jadi kalau gizi yang di saat
dibutuhkannya itu tidak ada, maka gampang terserang penyakit. Tapi kalau gizinya cukup, maka si tubuh itu akan sehat, seperti itu. Nah, pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental ini maksudnya adalah gini, jika pemenuhan gizi pada waktu anak-anak itu tidak terpenuhi dengan baik, maka pada saat dia dewasa, dia akan mengalami abnormal. Jadi tubuhnya itu tidak tinggi, jaringan otot-ototnya kurang berkembang, bahkan tingkat perkembangan otaknya tidak berkembang dengan baik, sehingga mengalami penurunan kecerdasan gitu. Makanya waktu bahkan dari dalam kandungan hingga sampai pada saat dewasa itu pemenuhan gizi yang baik itu sangat amat penting gitu, supaya proses pertumbuhan kedewasannya pas sudah gedenya itu menjadi lebih baik. Makanya harus minum susu yang bagus, makanannya harus dijaga, makanan yang bagus, nggak boleh sembarangan gitu, supaya tulang-tulang, otot-otot dan otaknya pun bertumbuh dengan baik. Nah, jadi kalau jasmaninya baik, pertumbuhan otaknya juga pun baik, mentalnya pun kebentuk bagus gitu, mentalnya. Karena kalau tubuhnya lemas, otaknya nggak berkembang, ya mentalnya ya jadi penakut gitu, jadi ya pendiam, jadi nggak bagus. Nah, udah 21 menit, sudah cukup panjangan. Oke, cukup sekian pembahasan dari bab 10 ini, dan saya sudah selesai membahas materi selama semester 1. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat menempuh nilai yang belum kurang. Ayo, yang belum memenuhi nilai, silakan penuhi nilai kalian, dan selamat ya mengikuti PH terakhir. So kalian mempersiapkan diri kalian untuk PAS 1. Jadi saya ucapkan selamat belajar dan selamat berjuang. Saya doakan pandemi ini segera cepat berakhir, sehingga kita bisa dapat bertemu dan belajar di kelas. Saya pun kangen dengan kalian. Ya, ada beberapa anak yang belum pernah ketemu dengan saya dan belum pernah belajar langsung di kelas dengan saya. Mungkin ada beberapa anak yang sudah bertemu dengan saya dan sudah belajar di sekolah di saat pandemi untuk mengejar ketertinggalan atau untuk mengejar nilai. Jadi ya, saya harap Januari sudah mulai lancar. Kita nantikan semester 2. Kita sama-sama berdoa yang terbaik untuk keadaan kita, untuk keluarga kita, untuk sekolah kita, untuk guru-guru, dan untuk bangsa ini. Terima kasih. Sampai jumpa.